Maraknya kasus-kasus kriminal yang memang dibumbui oleh drama cukup menarik untuk kita simak ya. Dan salah satunya adalah sebuah kasus dengan pelanggaran paling terberat, yaitu korupsi yang memang sering banget selalu kita jumpai in real life gitu. Nah, maka dari itu para filmmaker berbondong-bondong mencari kesempatan untuk membuat sebuah film dengan tema tersebut serta juga dengan biografinya. Kali ini gue bakal kasih kalian 5 film yang paling terbaik dari tema kriminal kasus korupsi. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gua lagi di sini di konten rekomendasi 5 film dengan segudang judul film seru untuk kalian tonton di bioskop maupun di rumah ya. Jadi buat kalian yang pengen cari film seru bisa mampir-mampir aja di channel ini, dan kalau kalian cuma pengen sekedar update film terbaru aja bisa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Gak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja ke list film yang pertama. Untuk membuka list film kali ini, gue punya sebuah film yang bakal penuh dengan hal-hal seru dalam ceritanya, dengan scene yang juga epic dan juga drama yang intens banget men. The Trial of Chicago 7 menceritakan kisah dari 7 orang teradili yang berasal dari berbagai tuduhan dari seputar pemberontakan dalam Konvensi Nasional Demokrat pada tahun 1968 di Chicago, Illinois. Walau memang bukan langsung mengarah ke tema inti dari korupsinya, tapi film ini punya hal yang lebih massive men dibandingkan dengan tema tersebut. Ceritanya bakal sangat dramatis dengan alur bercabang yang punya segudang scene epic di sepanjang filmnya diputar. Para karakternya pun juga dibuat cukup beragam dan juga menarik, serta para pemerannya juga sangat famous semua, yang di-lead oleh Eddie Redmayne sebagai Tom Hayden dan Sacha Baron Cohen sebagai Abby Hoffman. Nah, buat para penggemar Eddie langsung merapat tonton film ini ya. Kalau kalian gak asing dengan film-film drama biografi atau histori yang kental dengan cerita deepnya seperti The Social Network atau Molly's Game, mungkin udah gak asing lagi ya dengan sosok di balik suksesnya film tersebut. Yap, Aaron Sorkin. Di sini ia kembali menggarap film yang serupa dan once again ia menggarap story-nya juga men. Jadi gue bisa jamin filmnya ini bakal sangat seru untuk kalian tonton, dan by the way karena filmnya digarap oleh Netflix, kalian bisa tonton filmnya juga di sana ya. The Trial of Chicago 7 tayang perdana pada 16 Oktober tahun 2020 dalam sebuah rating yang bakal diberikan sangat tinggi di situs IMDb sebesar 7,7 dan di-vote lebih dari 174.000 pengguna akun, serta tentu juga punya label di Film R. Selanjutnya bakal masuk ke dalam sebuah film yang lebih deep lagi dengan story-nya, dan masih dalam film kriminal kasus korupsi dari seorang gangster mafia yang juga terkenal. The Untouchable bercerita pada seorang agen federal setempat bernama Elliot Ness yang telah mendapatkan sebuah tugas untuk bisa menghentikan seorang gangster Chicago yang terkenal kejam bernama Al Capone. Nah, untuk yang satu ini bakal terasa kental banget nih dengan tema kriminal korupsinya, yang memang bakal menggunakan sebuah story dari sejarah seorang gangster terkenal yang juga kejam, yakni Al Capone. Walaupun dibalut dengan lebih soft dan juga dramatis, tapi scene-nya juga bakal lebih dibuat menegangkan men daripada film-film yang juga serupa kayak gini. Sosok Al Capone yang kejam di sini bakal diperankan dengan pas oleh aktor senior Robert De Niro yang memang spesialis film-film gangster dan juga dark kriminal. Overall ya, walaupun film ini memang cukup lawas, tapi masih worth it lah karena punya cerita yang seru banget buat diikuti. The Untouchable tayang perdana pada 3 Juni tahun 1987 dengan sebuah rating yang tentu juga bakal tinggi di 7,9 situs IMDb dalam voting lebih dari 307.000 fans film kriminal, serta bakal juga berada dalam label di Film R. Di tahun 90-an banyak banget film-film kriminal bertajuk thriller yang juga sangat menegangkan. Dan salah satunya yaitu film ini ya, dengan memakai tema korupsi yang juga keren abis. The Negotiator bercerita pada sebuah upaya dan keputusasaan dari seorang negosiator polisi yang juga terampil, yang dituduh melakukan sebuah korupsi dan juga pembunuhan dalam sebuah kasus yang besar di pemerintahannya. Masih dalam film yang memang punya sebuah sinematografi yang juga lawas, tapi dengan cerita yang masih sama serunya seperti film-film kriminal yang sangat modern seperti sekarang gitu.
Gue mengkategorikan film ini ke dalam sebuah film yang underrated yang masih sangat wajib banget untuk kalian tonton di rumah ya. Ceritanya sendiri seperti yang gue bilang sebelumnya bakal sangat seru banget dan actionnya pun bakal terasa kental dari awal sampai akhir filmnya diputar. Kalian bakal dimanjakan dengan sebuah scene tembak-tembakan yang intens dan juga misteri yang sangat bisa bikin tegang gitu. Karakternya pun dibuat menarik dalam balutan dialog yang keras dan juga tegas yang memang disukseskan oleh duet maut oleh Samuel L. Jackson dan juga Kevin Spacey. Keduanya udah nggak usah diraguin lagi ya kalau soal bermain film di criminal action yang kayak gini. Pasti udah keren banget lah. Jadi buat yang penasaran pengen nonton, filmnya udah resmi juga ada di layanan streaming Disney Plus dan juga Prime Video. Pilih salah satu yang kalian suka ya. The Nego Theater tayang perdana pada 29 Juli tahun 1998 dengan rating yang tentu nggak akan mengecewakan kalian sebesar 7,3 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 142.000 pengguna akun serta tentu bakal dilabel dari film R. Selanjutnya bakal datang dari sebuah film biografi dengan lebih berfokus ke dalam kasus kriminal korupsinya yang mana kisahnya ini sangat legendaris di dunia. Serpico menceritakan tentang seorang polisi dari kota New York yang punya sifat pahlawan dan juga jujur bernama Frank Serpico. Dan dengan sifat keadilan yang membaranya itu, ia nekat mengambil semua kasus korupsi yang merajalela di kepolisian tepatnya itu bekerja. Lagi-lagi ada film legend lagi ya di tema kali ini. Lagi pula juga film dengan tema kriminal korupsi memang sering banget diproduksi di tahun-tahun lawas tersebut. Ya kalau nggak 90-an yaitu 80-an gitu. Dan yang lebih epicnya lagi kalian bisa tonton di tahun 70-an kayak film ini. Sama seperti film-film biografi lainnya, film ini pun sangat kental dengan drama dan juga ceritanya. Yang mana nggak menutup kemungkinan juga film ini punya action yang menegangkan dan sangat keren banget. Frank Serpico, si polisi yang berjiwa keadilan tinggi ini bakal dimainkan oleh Al Pacino, sang aktor legend yang sempurna dalam memerankan peran pria karismatik yang juga cool. Walaupun filmnya ini adalah film lawas, tapi kalau soal ceritanya mungkin ini yang jadi juara dari keempat film di list ini ya. Serpico telah tayang perdana pada 5 Desember tahun 1973 dalam sebuah rating yang tentu masih tinggi sebesar 7,7 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 122.000 pengguna akun serta juga masih dalam sebuah label di film R. Penutup di list ini bakal sangat seru banget men. Dan mayoritas dari kalian yang menyimak video ini mungkin bakal setuju lah dengan pendapat gua tentang film ini. Training Day berkisah pada seorang polisi pemula yang menghabiskan hari pertamanya sebagai petugas polisi bagian dari narkotika di kota Los Angeles. Tapi apesnya ia malah ditemani dengan seniornya yaitu sang detektif nakal yang selalu berbuat maksiat. Dalam film ini kalian bakal dibuat mind-blowing men sama semua aspek penting yang ada di dalam ceritanya maupun skenarionya. Karena film ini sangat kental banget men dengan status kriminal, action, dan juga drama thriller yang menegangkannya. Di setiap scene filmnya kalian bakal dibuat seperti roller coaster man dengan semua cerita dan juga action yang ditampilkan di sana. Dua menarik dari Denzel Washington dan juga Ethan Hawke ini sangat luar biasa keren banget sih. Men, asli keren banget mereka berdua di film ini. Sangat otentik, cerdas, dan juga sangat mengasihkan. Pokoknya rugi banget buat kalian yang belum pernah nonton filmnya. Jadi selepas kalian udah nonton video ini, gua sarankan buat langsung buka aplikasi HBO Go dan tonton filmnya di sana ya. Training Day tayang perdana pada 5 Oktober tahun 2001 yang tentu masih dalam rating tingginya situs IMDb sebesar 7,7 dalam voting lebih dari 430.000 para fans film kriminal dan thriller serta bakal dilabel di film R. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film kriminal tentang kasus korupsi yang bisa gue share ke kalian hari ini. Jika kalian suka pembahasannya dan juga list filmnya, make sure buat kalian like dan juga share ke tongkrongan kalian ya. Subscribe terus channel ini biar gue semakin sering buat video rekomendasi film lainnya. Sekian dari gue, Ri, pamit undur diri. See you next film.